Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dr. Insinyur Dadan Hindayana, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada hari ini, pada acara ini, Kiai Masyuri Malik, Bu Alisa, Pak Fahmi, Pak Amin Said Husni dan lain-lain, Kiai Nurul Yakin Ishak, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Kiai Abdul Ghaffar Rozin. Jadi telah hadir dengan sempurna bersama-sama saya hari ini. Representasi atau wakil dari negara, yaitu Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana, dan representasi dari struktur pemilik daulat Nahdlatul Ulama, yaitu Ketua PWNU Jawa Tengah, dan dua-duanya tanpa ragu-ragu menyatakan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan koherensi struktural yang tidak bisa diingkari lagi. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al Hasani, Ki Abdul Syakur. Kang Sakur ini dulu bagian buatkan sambal buat saya tiap pagi, karena beliau dulu mondok di pesantren Raudhatul Thalibin Rembang, dan ikut bapak saya, ikut mengasuh saya dan adik-adik saya, dan dia yang bertanggung jawab atas gizi saya bersama adik-adik saya waktu itu, Pak. Jadi ini sekarang dia harus mengembangkan tanggung jawabnya untuk santri-santrinya. Jadi kalau gizi saya ini agak kurang karena tinggi, kurang maksimal, yang tanggung jawab dia, Pak. Gara-gara kualitas sambel ini. Yang saya hormati Wakil Bupati Batang, Pak Suyono. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan yang hadir bersama-sama kita hari ini. Para jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah. Para perwakilan dari pesantren-pesantren penerima program MBG dan pelaksana SPPG di Jawa Tengah dan dari daerah-daerah lain, alhamdulillah tadi sudah disebutkan. MBG ini adalah salah satu dari sekian agenda yang diciptakan, dibangun oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain SPPG, kita tahu ada koperasi desa, ada restrukturisasi atau pengaturan ulang pengelolaan BUMN menjadi satu badan besar Danantara,
ada soal sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan dan kita pahami dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya berbagai macam agenda strategis yang diinisiasi, dikreasi oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini adalah strategi yang luar biasa untuk mentransformasikan keseluruhan postur pengelolaan negara kita ini menjadi suatu model pengelolaan baru yang diharapkan akan lebih tangguh di dalam menghadapi berbagai macam tantangan masa depan. Makan bergizi gratis ini bukan hanya soal memberi makan orang. Jelas bahwa ini bentuk perwujudan utamanya adalah memberikan asupan nutrisi sehingga konsumsi gizi dari masyarakat itu akan meningkat. Tetapi dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Kepala BPGN Pak Dandan Hindayana, kita tahu bahwa dampaknya luar biasa. Ini dampaknya ini soal berapa lahan pertanian yang dibutuhkan, berapa lahan peternakan yang dibutuhkan, dan di mana itu semua harus dibangun. Siapa saja aktor-aktor, pihak-pihak yang harus melaksanakannya. Ini semua hal-hal baru yang akan tumbuh bersama-sama dengan meluncurnya program makan bergizi gratis ini. Dan dari situ kita bisa pahami bahwa dampaknya akan luar biasa luas dan fundamental. Ini akan punya dampak yang luar biasa terhadap struktur ekonomi masyarakat. Tadi Pak Dadan menekankan bahwa untuk program MBG ini diupayakan sungguh-sungguh agar jangan sampai lagi-lagi jatuh ke tangan ya korporasi-korporasi besar atau BUMN, tetapi didorong untuk menjadi ruang ekonomi yang seluas-luasnya bagi masyarakat banyak. Ini berarti adalah strategi untuk mentransformasikan struktur ekonomi masyarakat. Ini luar biasa. Belum lagi tadi soal anggaran negara yang disediakan untuk MBG ini. Ini juga jelas mentransformasikan model pemanfaatan anggaran negara yang akan menjadi pola baru. Ini baru yang untuk MBG, belum yang untuk koperasi desa, belum yang untuk sekolah-sekolah rakyat, sekolah Garuda dan lain-lain, belum yang untuk program-program strategis lainnya. Dan itu berarti juga merubah template dari tata kelola keuangan negara. Mudah-mudahan ke depan kita tidak akan menemui lagi template dari anggaran belanja ya, yang di situ masih dititipkan misalnya pagu korupsi. Karena sebelum ini kita semua sebetulnya ini bapak-bapak apalagi yang politisi-politisi yang ada di pemerintahan ini Pak Dadan Hindayana saya perkenalkan Sekjen PBNU Dr. Amin Said Husni ini. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode dan kemudian sesudah itu menjadi Bupati Bondowoso 2 periode. Jadi apal betul dia ini, template-nya itu apal betul. Tidak heran misalnya di beberapa daerah itu ada misalnya anggaran wajib tiap tahun untuk perbaikan jalan di tempat yang sama. Di Jawa Tengah sini ada apa ya Dadan dulu itu. Rusak enggak rusak pokoknya harus ada perbaikan jalan di situ. Karena sudah template.
Nah ini ada agenda-agenda strategis baru, ada keberanian misalnya untuk melakukan apa namanya efisiensi anggaran seperti yang kemarin dilaksanakan. Ini akan merubah banyak hal sehingga postur tata kelola negara ini akan tumbuh menjadi postur yang baru dan sekaligus keseluruhan struktur ekonomi dan sosial dari masyarakat kita juga akan mengikuti menjadi struktur yang baru. Dan kita bisa baca arahnya. Kita jelas bisa baca arahnya. Bahwa arah dari semua ini yang paling jelas bisa kita baca adalah demokratisasi ekonomi. Bahwa peluang ekonomi tidak lagi hanya disediakan sebagian besar untuk aktor-aktor besar yang selama ini telah menikmati benefit dan keuntungan dari berbagai agenda ekonomi pemerintah, tetapi ke depan para pemain-pemain menengah ke bawah akan mendapatkan ruang yang jauh lebih luas. Maka program-program strategis seperti MBG, Koperasi Desa, dan lain-lain yang dicanangkan oleh pemerintah, ini bukan hanya fasilitas-fasilitas yang harus kita upayakan untuk kita dapatkan, tapi ini adalah agenda-agenda strategis yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Kita paham bahwa tantangan untuk bisa melaksanakan ini dengan baik pasti tidak kecil, pasti tidak mudah. Dan saya tidak melihat langsung, tapi hanya dengar-dengar cerita dari Bu Alisa, dari Pak Ulun, ya. Bagaimana Pak Kepala BGN ini banting tulang setiap hari untuk berjuang melancarkan pelaksanaan dari MBG ini Masya Allah. Dan saya sampaikan di sini Pak Dadan, lebih dari komitmen yang saya tanda tangani bersama Pak Dadan tanggal 5 Februari yang lalu, Nahdlatul Ulama siap berjuang bersama BGN untuk mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Sebagaimana Nahdlatul Ulama siap berjuang bersama-sama pemerintah untuk mensukseskan semua agenda-agenda transformasi yang strategis yang dibangun oleh pemerintah. Karena kami paham bahwa semua ini dilakukan untuk menjamin ketahanan bangsa dan negara ini dalam mengatasi berbagai tantangan masa depan. Dunia berubah dengan cepat, dinamika global berlangsung dengan begitu intens dan ketat. Maka menghadapi semua itu satu-satunya cara untuk bertahan sebagai bangsa yang kuat, bertahan sebagai negara yang kuat, kita harus siap beradaptasi dengan perubahan keadaan. Kita harus siap meningkatkan daya tahan kita di dalam menghadapi berbagai macam perubahan. Dan saya telah mengajak seluruh jajaran NU ini ya, untuk memberikan komitmen penuh di dalam membantu, mendukung, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mensukseskan berbagai macam agenda pemerintah tersebut. Dan saya sudah berkali-kali sampaikan di berbagai kesempatan, berbagai forum, di depan seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan, mulai PBNU sampai dengan ranting, apapun yang terjadi, tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan,
kewajiban-kewajiban untuk menjalankan organisasi tidak boleh terhenti. Dan alhamdulillah teman-teman melaksanakan ini dengan baik. Walaupun di Jakarta ada ribut-ribut seperti yang kita dengar, yang membuat saya menjadi orang paling terkenal, kata Pak Dadan, tapi pekerjaan tidak ada yang terganggu. Karena semuanya berkomitmen untuk melaksanakan tugas. Dan di Jawa Tengah ini kita mendapatkan teladan yang Masya Allah dari Ketua Tanfidiyah PBNU ini. Ya, walaupun Gus Rojen ini mungkin ya belum tentu ridho saya menjadi ketua umum, tapi tugas pekerjaan tetap dilaksanakan. Ini penting. Karena yang penting adalah khidmah kita kepada warga. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah khidmah kita kepada masyarakat, khidmah kita kepada bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita teruskan sehingga kehadiran Nahdlatul Ulama sebagai pengusung barokah dari tuntunan mulia Rasulullah Muhammad SAW ini mudah-mudahan sungguh-sungguh bisa dirasakan dengan nyata di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kita untuk masa depan yang jauh lebih baik, masa depan emas bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Dadan dan seluruh jajarannya. Terima kasih dan selamat kepada para peserta atau pelaksana SPPG yang hari ini hadir dan akan kita resmikan. Terima kasih kepada tim konsolidasi dan akselerasi program MBG dari PBNU, Bu Alisa dan jajarannya. Semoga semua yang kita lakukan ini sungguh menjadi khidmah yang barokah dan membawa maslahat untuk seluruh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.